Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Rahimi, NPM 1921700059 dari jurusan Pendidikan Geografi kelas B. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati, flora, dan fauna yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Nah, di sini ada beberapa submateri yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian keanekaragaman hayati, kemudian yang kedua jenis keanekaragaman hayati, yang ketiga kondisi alam, hutan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, dan yang terakhir jenis flora dan fauna yang ada di hutan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, langsung saja pada materi yang pertama mengenai keanekaragaman hayati. Nah, apa sih yang dimaksud keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati ini merupakan variabilitas yang ada di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir, dan lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati ini merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan berbagai jenis makhluk hidup yang ada yang tinggal di muka bumi. Nah, jenisnya tersebut dibagi atas perbedaan gen, ekosistem, sehingga melahirkan bentuk dan rupa beserta ciri khas yang berbeda. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati juga dari makhluk hidup ini dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, kemudian perbedaan ukuran, perbedaan bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sikap. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari keanekaragaman hayati. Nah, secara umum, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik, kemudian yang kedua, keanekaragaman tingkat individu atau spesies, dan yang terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman yang pertama, keanekaragaman tingkat genetik, di mana keanekaragaman tingkat genetik ini, gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkatnya tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Kemudian keanekaragaman tingkat individu atau spesies, di mana dua makhluk hidup itu dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Maka kedua makhluk hidup tersebut merupakan satu spesies. Contohnya, ada Pemilipalidae seperti kucing, harimau, dan singa. Kemudian ada genus Picus, yaitu pohon beringin dan juga pohon pre. Dan yang terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana ekosistem ini berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Keanekaragaman ekosistem ini terbentuk dari keanekaragaman gen dan juga jenis. Contohnya itu seperti ada ekosistem lumut, kemudian ekosistem berdaun jarum, hutan hujan tropis, padang rumput, padang pasir, pantai. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kondisi alam hutan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kuningan dan juga Majalengka yang memiliki luas kurang lebih sekitar 15.500 hektar yang berbatasan langsung dengan 25 desa yang ada di Kabupaten Kuningan dan juga 20 desa yang ada di Kabupaten Majalengka. Hutan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ini sebagian besar merupakan hutan alam primer yang termasuk ke dalam hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan hujan subalpin. Nah, adapun kondisi alam dari hutan Taman Nasional Gunung Ciremai. Yang pertama ini letak dan topografi dari hutan Taman Nasional Gunung Ciremai. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai secara geografis terletak di antara 108 derajat 21 menit 35 detik sampai 108 derajat 28 menit 00 detik bujur timur dan 6 derajat 50
menit 25 detik sampai 6 derajat 58 menit 26 detik lintang selatan. Nah, sementara letaknya sendiri secara administratif, Taman Nasional Gunung Ciremai ini masuk dalam wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuningan dan juga Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Nah, kemudian yang kedua, keadaan iklim dan hidrologi. Iklim di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai ini termasuk ke dalam tipe iklim B dan juga tipe iklim C, dengan curah hujan berada pada kisaran 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka hutan yang berada di Taman Nasional terbagi menjadi beberapa jenis hutan. Adapun hutan-hutannya tersebut diantaranya hutan dataran tinggi basah yang berada di bagian selatan, serta hutan dataran tinggi yang kering di bagian utara. Nah, kemudian keadaan alam yang ketiga yaitu geologi dan tanah. Batuan di Taman Nasional ini adalah jenis batuan endapan vulkanik yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Ciremai. Berdasarkan data penelitian menyebutkan bahwa jenis dari batuan tersebut yaitu batu gamping, kemudian batuan sedimen, kemudian batuan gunung api Pleistocene. Nah, kemudian yang terakhir, ekosistem. Ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai dibagi menjadi beberapa ekosistem. Yang pertama itu ekosistem di daerah tropik, kemudian ekosistem di pegunungan, dan ekosistem di subalpin. Nah, berdasarkan keadaan alam tersebut, hal-hal tersebut merupakan hal yang menjadi faktor penyebab keberadaan flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis flora atau tumbuhan yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Secara umum, Panstenis telah mendefinisikan 3 zona iklim utama berdasarkan elevasi yang mempengaruhi vegetasi di Jawa. Yang pertama itu zona tropik. Zona tropik ini berada di antara ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan subzona perbukitan atau kolin di antara 500 sampai 1000 meter. Kemudian yang kedua, zona pegunungan atau montana, antara ketinggian 1000 sampai 2400 meter di atas permukaan laut, dengan subzona subpegunungan submontana di antara 1000 sampai 1500 meter. Dan yang terakhir, zona subalpin, di atas ketinggian 2400 meter di wilayah Gunung Ciremai ini. Hutan di bawah 1000 meter semula merupakan kawasan hutan produksi yang dikelola Perhutani KPH Kuningan. Nah, hutan-hutan ini telah berubah menjadi hutan tanaman tusam dan beberapa jenis pohon kayu yang lain. Sementara hutan pada ketinggian 1000 meter ke atas sebelumnya adalah hutan lindung, yang sebagiannya telah rusak, terganggu oleh letusan gunung, dan kemudian oleh aktivitas masyarakat, serta kebakaran hutan. Nah, berdasarkan kondisi iklimnya, hutan-hutan pegunungan ini bisa dibedakan atas hutan dataran tinggi basah di bagian selatan, yang meliputi wilayah Cigugur dan sekitarnya, dan hutan dataran tinggi yang lebih kering di sebelah utara, yang meliputi wilayah Setianegara dan juga sekitarnya. Nah, hutan Taman Nasional Gunung Ciremai ini kurang lebih memiliki 119 tumbuhan. Pada daerah hutan di zona pegunungan basah yang meliputi wilayah Cigugur ke arah puncak Ciremai, cukup kaya akan jenis pohon. Tercatat di antaranya jenis-jenis saninten atau Castanopsis argentea, si javanica, si tunggurut, dan pasang Lithocarpus elegans dan L. sundaicus dari suku Fagaceae. Kemudian ada Genitri atau Elaecarpus obtusus, E. fatiolatus, dan E. stifularis. Kemudian ada suku Elaeocarpaceae, Mara, Macaranga, Deticulata, dan Karembi. Kemudian ada suku Euphorbiaceae, kemudian aneka jira, kemudian ada Pasciculata, S. picata, S. sessiliofolia, S. testeaefolia, kemudian ada Symphochaceae, serta jenis-jenis ara yang diantaranya itu ada Ficus padana dan F. racemosa. Kemudian ada Moraceae, Puspa, dan Kisafu, kemudian ada Theaceae, dan lain-lain. Nah, kemudian pada zona di bagian yang lebih kering, yaitu di daerah Setianegara,
Hutannya itu didominasi oleh jenis-jenis puru atau medang, Lydsea spp, kemudian ada Saninten, si Argenteae, dan si Javanica, kemudian ada Mara, Macaranga Tanarius, kemudian ada Mereme, Glochidion sp, kemudian ada Bingbin, kemudian ada Pan dan Gunung, dan di bagian yang lebih atas, zona montana ini juga didapati dominasi dari Jamuju, kemudian yang membentuk sabuk vegetasi khusus. Nah, kemudian di sini ada beberapa family dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Yang pertama itu ada family Anacardiaceae, nama ilmiahnya itu Magifera foetida, nama lokalnya itu disebut sebagai limus. Kemudian ada Bignoniaceae, nama ilmiahnya Oroxylum indicum, nama lokalnya itu pongporang. Kemudian ada Clusicae, nama ilmiahnya Calophyllum inophyllum, nama lokalnya itu nyamplung. Kemudian ada Datis caceae, nama ilmiahnya Octomeles sp, nama lokalnya itu binuang. Dan yang terakhir itu ada Magnoliaceae, nama ilmiahnya Magnolia candolei, nama lokalnya itu cempaka gondok. Nah, selain dari family yang ada di PowerPoint ini, masih ada beragam jenis tumbuhan beserta family, nama ilmiah, dan nama lokalnya. Nah, yang tercantumkan dalam PPT ini merupakan beberapa contoh dari jenis-jenis tumbuhan tersebut. Kemudian ada anggrek dan kantung semar. Nah, yang termasuk kepada subfamily Apostasioideae, nama jenisnya itu Apostasia wallichi RBR, tempat tumbuhnya itu epiphyt. Kemudian ada Chypripedioideae, kemudian nama jenisnya itu Faviopedilum sp, tempat tumbuhnya itu terestrial. Kemudian ada Spirantoideae, nama jenisnya Cryptorchis avilarid, tempat tumbuhnya itu subtropid. Nah, selain dari ini masih banyak lagi subfamily, nama jenis, serta tempat tumbuh anggrek dan kantung semar. Kemudian materi terakhir yaitu jenis fauna. Nah, satwa langka yang ditemukan di kawasan Gunung Ciremai antara lain ada macan kumbang, ada surili, dan juga elang Jawa. Selain itu, jenis satwa lainnya adalah lutung, kemudian ada juga kijang, kera ekor panjang, ular sanca, meong congkok, elang hitam, kemudian ada ekek kiling, ada sepah madu, walik, anis, dan juga berbagai jenis burung berkicau. Nah, selain itu, pada kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai juga terdapat 20 jenis burung yang sebarannya ini terbatas, yang di dalamnya itu terdapat 2 jenis burung yang terancam punah, yaitu burung tersebut antara lain ada cicak matahari atau dengan nama lain Crossias albonotatus, dan ada poksai kuda dengan nama lain Garrulax rufrifons, serta 2 jenis burung dengan status rentan, yaitu ada ciung mungkal Jawa dan celep Jawa. Nah, sehingga Taman Nasional Gunung Ciremai ini menjadi kawasan penting untuk burung. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fauna dengan ordo dan juga family-nya. Ada Accipitriformes dengan family Accipitridae. Nama latinnya itu Nisaetus bartelsi, nama jenisnya itu adalah elang Jawa. Kemudian ada Aphodiformes, family-nya itu Aphodidae dengan nama latin Colasia vulcanorum, nama jenisnya itu ada walet gunung. Kemudian yang ketiga ada Cicaniformes dengan family Cicanidae. Nama latinnya Ciconia episcophus, nama jenisnya itu adalah bangau. Kemudian yang keempat ada Galliformes dengan family Phasianidae. Nama latinnya itu Gallus gallus, nama jenisnya itu adalah ayam hutan merah. Dan yang terakhir ada Suliformes dengan family Anahingidae. Nama latinnya Anhinga melanogaster dengan nama jenis pecuk ular Asia. Nah, selain dari beberapa contoh ordo dan juga family fauna yang ada pada gambar, ada juga beberapa jenis, masih banyak beberapa jenis fauna serta fauna dan ordo serta family-nya yang ada di Taman Nasional Gunung Ciremai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.